Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu warga Desa Menati. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan dari tim KKN PPM UGM Kecamatan Pacitan periode 2 tahun 2021. Di sini saya sebagai perwakilan dari tim KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan mengenai program yang saya angkat, yaitu mengenai pengenalan budidaya ikan gabus. Oke, lanjut. Budidaya selama ini telah menjadi sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kita dapat melihat contohnya di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang berkreasi untuk melakukan budidaya. Contohnya kita ambil yang sudah banyak terdengar, yaitu budidaya ikan dalam ember. Dan ikan yang dibudidayakan menggunakan media tersebut adalah jenis ikan lele yang bisa ya. Nah, itu salah satu solusi dari sebuah permasalahan di masa pandemi ini. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai budidaya yang mungkin orang-orang secara umum jarang mendengar ya, tapi di pasaran sangat banyak gitu. Nah, yaitu budidaya ikan gabus. Nah, berdasarkan beberapa pembudidaya, budidaya ikan gabus ini memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi beserta manfaat yang sangat tinggi pula bagi kesehatan manusia. Nah, lanjut ke berikutnya adalah konten isi dari pemaparan ini terdiri dari apa itu ikan gabus, manfaat ikan gabus, prospek pasar ikan gabus, bagaimana cara membudidayakannya, bagaimana cara melakukan perkembangbiakan ikan gabus, kemudian proses pemanenannya, serta penyakit beserta cara penanganan dan pencegahannya. Kita mulai dari pengertian apa itu ikan gabus. Dalam bahasa Inggris, terdapat berbagai julukan untuk ikan gabus ini. Yang pertama adalah common snakehead murrel, saffron snakehead, striped snakehead, dan juga arwan untuk bahasa Malaysia ya. Nama ilmiahnya adalah Channa striata. Ini dikemukakan oleh Bloch di tahun 1793. Di Nusantara ini banyak sekali sebutan untuk ikan gabus, mulai dari Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Kapuas Hulu, ikan gabus ini disebut dengan dolak. Dengan di daerah Riau disebut sebagai bocek. Kemudian di Malaysia atau bahasa Banjar disebut dengan arwan atau haruan. Kemudian Betawi disebut kocolan. Di daerah Sunda disebut sebagai boko. Kemudian di daerah Banyumas disebut sebagai bayong, boko, licingan. Kemudian di Jawa disebut sebagai kutuk. Kemudian di daerah Minahasa disebut sebagai kabus. Kemudian di daerah Palembang disebut sebagai gabos. Kemudian dari bahasa Minangkabau disebut dengan rutiang. Dan masih banyak lagi sebutan-sebutan untuk ikan gabus ini. Nah, itu adalah contoh anatomi dari ikan gabus ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke manfaat dari ikan gabus. Sebelum kita membahas manfaatnya, kita akan memaparkan kandungan gizi dalam ikan gabus. Nah, ikan gabus ini mengandung banyak sekali gizi ya. Nah, ini yang paling banyak adalah albumin. Dan albumin ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi tubuh manusia. Nah, di sini ada albumin, kalori, protein, lemak, zat besi, kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B, dan air.
Nah, kemudian manfaat dari ikan gabus. Nah, ini ada membantu pembentukan dan pertumbuhan otot. Nah, kemudian ada menjaga stabilitas cairan dan tubuh, membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan, membantu proses penyembuhan penyakit, mempercepat pemulihan luka usai operasi, kemudian membantu mengatasi edema atau bengkak pada tubuh, serta meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Nah, prospek pasar ikan gabus. Di sini saya membagi menjadi 4 poin ya. 4 poin mengenai prospek pasar dari ikan gabus. Nah, dimulai dari sisi kuliner. Nah, dari sisi kuliner ini ikan gabus dapat dimanfaatkan, dapat memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu ketika diolah menjadi sebuah hidangan atau kuliner. Contohnya seperti gulai gabus, ikan gabus sambal hijau, pindang ikan gabus bakar, dan masih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah ekonomi. Nah, ini jika dijual mentah ikan gabus ini memiliki kisaran harga per kilogramnya mulai dari 45.000 hingga 50.000 rupiah. Akan tetapi rentang harga ini tidak bisa dijadikan patokan di kemudian hari ya, karena harga ini bisa berubah-ubah tergantung dengan kondisi pasar dari ikan gabus ini. Kemudian ikan gabus juga dapat diolah menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang cukup tinggi. Nah, ini menjadi sebuah produk. Contohnya seperti pempek, kerupuk kemplang, tekwan, dan masih banyak lagi. Nah, di kesehatan sudah dibuktikan tadi sebelumnya di slide sebelumnya, ikan gabus memiliki manfaat yang sangat besar. Nah, terutama yang terkenal adalah memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka. Nah, ini bisa dijadikan sebuah peluang dari manfaat ikan gabus ini. Nah, kemudian masuk ke cara budidaya ikan gabus. Bagaimana sih cara membudidayakannya? Nah, kita harus memulai dari awal terlebih dahulu dan dilakukan secara bertahap. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan kolam. Nah, alternatif untuk kolam itu kita bisa menggunakan drum, kita bisa menggunakan kolam tanah, terpal, atau beton. Nah, jika pakai terpal, ukuran idealnya memiliki panjang 10 meter dikali dengan lebar 5 meter. Itu untuk ukuran idealnya. Kemudian lanjut yang langkah kedua adalah memilih bibit ikan gabus. Setidaknya bibit ikan gabus yang akan kita budidayakan memiliki ukuran sekitar 5-8 cm. Nah, untuk ukuran ini bibit ikan gabus harus memiliki ukuran yang sama dalam satu kolam. Nah, terus kita harus memastikan juga kondisi bibit ikan gabus ini dalam keadaan sehat. Nah, untuk jumlah penebaran dalam dalam per meter perseginya ya, kita bisa menebar bibit ikan gabus sebanyak 40-60 ekor. Nah, untuk jumlah penebaran setidaknya dilebihkan 10% dari jumlah tebarnya. Kemudian adalah langkah selanjutnya menebar bibit ikan gabus. Sebelum menebar bibit ikan gabus di dalam kolam, kita harus melakukan aklimatisasi terlebih dahulu, yaitu penyesuaian suhu di dalam plastik ikan gabus dengan suhu kolam. Jadi nanti ikan atau bibit ikan gabus ini tidak kaget dengan perubahan suhu. Bagaimana caranya? Dengan cara ikan gabus yang masih di dalam plastik kita taruh di dalam kolam. Kita tunggu paling tidak ya 10-15 menit. Nah, setelah 10-15 menit nanti kita bisa membuka plastiknya, kemudian kita lepaskan bibit ikan gabus itu secara perlahan. Kemudian selanjutnya adalah pemantauan air kolam.
Nah, air kolam ini penting banget ya untuk dipantau. Terutama apa? Terutama kesehatan airnya. Nah, kita bisa mengganti air kolam jika dirasa air itu sudah keruh dan bau. Kemudian jika tinggi air itu dirasa kok berkurang gitu dari batas normal, nah kita tambahin juga airnya. Nah, kita juga harus memastikan kolam ikan gabus ini berada pada pH 6 hingga 7,5. Serta untuk suhu air bisa di kisaran 25 derajat sampai 30 derajat. Nah, jika menggunakan kolam terpal, kita juga harus memantau kondisi terpalnya. Mungkin kita nanti tidak tahu oh terpalnya ternyata sobek atau gimana gitu. Jadi tetap harus dipantau. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu merawat air kolam. Nah, ini adalah salah satu kunci sukses dalam membudidayakan semua jenis ikan. Semua jenis ikan tidak hanya berlaku ikan gabus saja, tapi semua jenis ikan. Air yang baik. Nah, di sini bagaimana caranya merawat air kolam? Nah, untuk secara sederhananya ya, merawat air kolam adalah rutin menguras air kolam jika air kolam itu sudah keruh dan berbau. Cara mengurasnya bagaimana? Dengan cara mengurangi airnya 10 hingga 20% dari batas normal. Nah, kemudian setelah dikurangi sejumlah 10-20%, kita bisa menambahkan air yang sudah bersih hingga batas normal. Lanjut ke langkah yang terakhir adalah pemberian pakan. Nah, pakan ini kita bisa memberi pakan berupa pelet dengan kandungan protein lebih dari 25% agar pertumbuhannya cepat. Gitu. Karena waktu panen ikan gabus ini di sekitar 6 bulan ya, jadi biar pertumbuhannya itu cepat, maka proteinnya juga harus tinggi. Nah, untuk frekuensi pemberian pakan itu 3 kali sehari. Untuk jumlah pakan yang diberikan sebanyak 3-5% berat biomasa tubuh ikan. Kita lanjut. Untuk yang selanjutnya adalah cara perkembangbiakan ikan gabus. Nah, di sini saya membagi menjadi 4 langkah dalam mengembangbiakan ikan gabus. Langkah yang pertama adalah memilih indukan ikan gabus. Nah, yang dipilih ini adalah indukan yang berkualitas. Nah, yang sering jadi problem adalah bagaimana sih cara membedakan ikan gabus jantan dan betina. Nah, di sini saya akan menampilkan perbedaan ikan gabus jantan dan betina. Jika kita lihat, ikan gabus jantan ini memiliki kepala yang sedikit lebih oval ya, lebih oval dibandingkan ikan gabus betina yang memiliki kepala agak lebih bulat. Nah, untuk warna badan, ikan gabus jantan ini memiliki warna yang sedikit gelap, lebih gelap dibandingkan warna tubuh ikan gabus betina. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memilih pemijahan dan proses penetasan telur. Nah, ini proses pemijahan ini diawali dengan memasukkan 20 hingga 30 indukan yang dicampurkan pada kolam yang sama. Kemudian kita membiarkan selama 3-4 hari. Selama masa pemijahan, pastikan supaya air tersebut tetap mengalir dan ditambahkan oleh tanaman air untuk menunjang kebutuhan biota dan ekosistem saat budidaya. Dalam satu kali proses pemijahan, induk betina biasanya menghasilkan kurang lebih 11.000 butir telur. Telur tersebut akan menetas dalam waktu kurang dari sehari. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah perawatan larva ikan gabus. Perawatan dimulai ketika larva ikan gabus menginjak usia 2 hari. Nah, larva ikan gabus yang baru menetas memiliki cadangan makanan hingga umur 2 hari. Nah, setelah itu kita dapat
memberikan makanan seperti Artemia sebanyak 3 kali sehari agar larva tersebut bisa tumbuh lebih cepat. Perawatan ketika berumur 5 hari, kita dapat memberikan makan sebanyak 3 kali sehari dan jika perlu siapkan pula tambahan makanan seperti Dapnia. Nah, di usia 5 hari ini kita sudah bisa memberikan pelet, ya, pelet yang kecil-kecil. Kemudian melakukan penebaran benih. Nah, penebaran benih ini dilakukan saat usia larva sudah mencapai usia 2 minggu. Nah, ini penebaran dilakukan sebaiknya ya dilakukan pada pagi hari sebelum makan. Lanjut ke langkah yang terakhir adalah pemberian pakan secara rutin. Nah, pakan dari ikan gabus ini tidak hanya sekedar pelet. Ikan gabus juga bisa mengonsumsi pakan lainnya seperti anakan rayap, ampas daging, maupun ikan teri kecil. Kita juga bisa membuat campuran pakan sendiri dengan bahan organik seperti ampas tahu, bekatul, dan jagung. Pemberian pakan sebaiknya harus sesering mungkin karena ikan gabus ini bersifat kanibal. Ya paling tidak standarnya tadi 3 kali sehari untuk pemberian pakan ikan gabus. Lanjut ke proses pemanenannya. Pemanenan ikan gabus dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan ikan gabus memiliki daya tahan tubuh yang kuat dibandingkan jenis ikan lain. Nah, ini jenis ikan lain seperti ikan nila, ikan lele, ikan gurame, itu proses pemanenannya harus dilakukan secara langsung atau 1 kali panen. Karena jika dilakukan secara bertahap seperti yang dilakukan pada proses pemanenan ikan gabus, ikan tersebut akan stres dan dapat menyebabkan kematian pada ikan. Nah, karena ikan gabus ini memiliki daya tubuh yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat, kita dapat melakukan pemanenan secara bertahap. Nah, oleh sebab itu pembudidaya dapat melakukan pemanenan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, itu salah satu keuntungannya kita melakukan budidaya ikan gabus. Nah, untuk siklus pembesaran ikan gabus adalah 6 bulan sekali panen. Maksimal ya paling lama itu 8 bulan sekali. Kemudian kita dapat mulai menyortir ikan pada bulan keempat atau bulan kelima. Nah, ini kita masuk ke bagian penyakit yang dapat menyerang ikan gabus dan bagaimana cara pencegahannya. Sebenarnya penyakit yang saya tampilkan di sini bisa menyerang semua jenis ikan, tidak hanya ikan gabus saja, dapat menyerang semua jenis ikan. Dan ini penyakit yang paling sering ditemui oleh para pembudidaya, penghobi ikan hias, penjual ikan hias, dan semacamnya lah. Kita mulai, ini ada beberapa jenis parasit. Yang pertama, parasit dapat menyerang ikan gabus seperti Sinensis, Lamproclena, dan Trichodina. Kemudian selain itu terdapat beberapa jenis penyakit yang juga sering menyerang ikan gabus seperti white spot atau bintik putih pada ikan. Nah, ini bisa disebabkan oleh parasit protozoa. Kemudian ada penyakit cloud A atau mata berkabut, bisa disebabkan oleh jamur. Kemudian pop A, nah ini atau mata bengkak, yang bisa disebabkan karena cedera di bagian mata atau infeksi oleh bakteri, parasit, atau jamur. Kemudian ada penyakit fin rot atau penyakit sirip atau ekor yang membusuk dikarenakan bakteri yang muncul karena kualitas air yang buruk. Sebenarnya fin rot ini juga bisa disebabkan karena semisal di bagian ekor atau di bagian sirip terdapat luka, kemudian kualitas air buruk. Nah, itu juga bisa mempercepat munculnya dari penyakit fin rot ini. Kemudian ada penyakit
dropsy atau sisik nanas. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi pada peritoneum atau selaput pembungkus rongga perut oleh virus, bakteri, atau parasit. Nah, ini penyakit dropsy atau sisik nanas ini ciri-cirinya sisik pada ikan itu mengembang ya, membuka seperti kulit nanas. Nah, bisa dibayangkan kulit nanas itu kayak gimana. Nah, sisik ikan itu jadi seperti kulit nanas kayak gitu, dan perutnya itu menggembung gitu loh. Jadi perutnya membesar. Nah, berikut adalah contoh gambar dari penyakit yang tadi telah disebutkan. Di atas tuh contoh dari white spot, kemudian ada cloudy A, terus kemudian ada Vinrod, terus ada pop A. Nah, ini pop A matanya bengkak satu ya, besar satu. Kemudian nah ini dropsy. Dropsy itu sisik ngembang kayak nanas. Lanjut ke cara pencegahannya serta penanganannya. Nah, ini semisal jadi ini langkah-langkah untuk penanganan dan pencegahan. Nah, yang pertama adalah jika ada ikan yang sakit dari apa yang tadi saya sebutkan tadi, langsung kita lakukan karantina. Nah, kita entah karantina mau pakai, semisal ada kolam khusus karantina, atau kita bisa menggunakan box atau box styrofoam kayak gitu. Nah, kita lakukan karantina. Nah, setelah dilakukan karantina, selanjutnya adalah memberikan obat pada ikan yang sakit. Kita dapat memberikan obat seperti obat Elbayu, Agriflavin, Methylene Blue, Praziquantel, atau ascorbic acid. Nah, itu tergantung jenis penyakitnya apa. Obat-obat itu dapat dicari di toko-toko ikan atau toko ternak ya. Nah, jika ini ada tips lagi nih. Nah, jika penyakitnya itu disebabkan oleh jamur, ini berdasarkan pengalaman saya ya, Jika penyakitnya disebabkan oleh jamur, kita dapat menggunakan obat kulit PK yang bisa digunakan pada manusia. Nah, itu kita bisa menggunakan itu. Dengan cara bagaimana? Kita merendam ikan selama 1 menit di cairan obat PK. Takaran obatnya itu disesuaikan dengan ukuran ikan. Kalau ikannya besar banget ya takarannya disesuaikan gitu loh. Kalau ikannya kecil ya dikit aja gitu. Dan merendamnya ini 1 menit aja. Jangan lama-lama. Karena pengalaman juga saya terlalu lama merendam. Dulu ikan koi saya itu kelamaan lebih dari 1 menit justru malah ikannya mati karena terlalu lama merendam. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan obat yang tadi disebutkan yang bisa digunakan. Obat ini sering dipakai oleh para penghobi ikan atau pembudidaya untuk mengobati ikan-ikannya. Nah, obat yang pertama adalah Elbayu. Elbayu ini dapat mengobati penyakit pop A, insang kasar atau robek, kemudian benjolan atau bintik merah pada bagian tubuh ikan. Kemudian yang paling sering digunakan adalah Agriflavin. Nah, ini hampir seluruh, ya bukan seluruh ya, kebanyakan orang mengatasi penyakit ikan itu dengan obat Agriflavin karena penyakit yang dapat diatasi oleh Agriflavin ini sering banget ditemui di kasus-kasus para pembudidaya atau penghobi ikan hias gitu loh. Nah, ini Agriflavin ini dapat mengobati penyakit seperti cloud A, jamur kapas, dan white spot. Selanjutnya adalah obat Methylene Blue. Nah, ini digunakan untuk mengatasi keracunan nitrit pada ikan. Kemudian ada obat Praziquantel, ini untuk membasmi cacing parasit di dalam ikan. Kemudian ada obat ascorbic acid untuk mengatasi keracunan amonia dan mengobati luka pada tubuh ikan. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai pengenalan budidaya ikan gabus. Berikut adalah referensi saya dalam memaparkan materi mengenai pengenalan budidaya ikan gabus.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai program kerja saya yang berjudul pengenalan budidaya ikan gabus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.